menguatkan hati. Beberapa betul, sangat banyak menambah wawasan bagi saya bertemu dengan Bapak dan Ibu guru hebat. Itu menjadi refleksi bahwa ternyata saya itu tidak ada apa-apanya, ya Pak Ben? Kita cuma punya gelar GP. Apakah Bapak dan Ibu selama pendidikan itu disebutnya CGP? Tapi yang saya lihat ternyata Bapak dan Ibu itu sudah guru-guru yang bergerak semuanya. Itu hanya istilah saja CGP. Kenyataannya di sekolah itu Bapak dan Ibu adalah andalan, ya, kepercayaan kepala sekolah, kepercayaan teman-teman. Ya. Sebelum menjadi guru penggerak, Bapak dan Ibu sudah lebih dulu pada kenyataannya menjadi guru-guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Ya. Selama kami dengan individu, apakah kami mengajarkan? Sama sekali tidak merasa itu, Bapak dan Ibu. Justru menimbul banyak pengalaman, ya, dari apa yang saya amati, saya simak dari kegiatan-kegiatan di sekolah Bapak dan Ibu. Apalagi dengan kegiatan lomba karya, banyak belajar nih, banyak sekali program-program yang tentunya nanti bisa, ya, bisa menjadi bahan referensi bagi kami di sekolahnya masing-masing dan bagi Bapak dan Ibu. Yang kedua, mungkin nanti saya beberapa menghitung waktu Bapak dan Ibu menanggalkan calon guru C akan menjadi guru penggerak. Tetaplah menjadi guru penggerak yang mumpuni, walaupun kita sudah punya selembar ya legalitas sebagai guru penggerak. Mungkin ya pandangan orang luar tentang guru penggerak itu segala biasa, gitu ya. Segala biasa, segala sesuatu harus dari guru penggerak. Calon kepala sekolah dari guru penggerak, calon pengawas dari guru penggerak, calon fasilitator dari guru penggerak, calon Jabar satu guru penggerak luar biasa. Ya, sekarang memang seperti itu pada istilahnya. Guru penggerak itu sangat bernilai, sangat diakui. Calon guru pamong itu sekarang harus dari guru penggerak. Nah, tetaplah menjadi guru penggerak yang tidak bauan. Oke, bauan teh tidak mengikuti semua kebaruan yang ada. Jangan nama orang ya guru penggerak kan capek-capek, ya. Kalau ada program baru dari pemerintah jangan berpikir nanti abdi mah, jangan berpikir seperti itu. Ya, selama masih ada kesempatan Bapak dan Ibu di situ ikut aja. Mungkin sebentar lagi Bapak dan Ibu akan berkesempatan jadi PP. Silakan ikut saja, jangan merasa sendiri jadi PP mananya, harus kemana. Yang penting kita bisa mendapatkan. Ya, kesempatan itu akan datang, jangan disia-siakan. Berapa banyak orang, termasuk teman-teman saya merasakan hubung ya, tidak daftar guru penggerak dari dulu. Ketika ada yang mau daftar guru penggerak dan dia mendapatkan peluang PPG-nya itu lebih mudah. Yang ini yang tadinya oke, aku mau pada PPG dulu, terus PPG badai diri guru penggerak. Akhirnya sampai sekarang PPG itu guru penggerak itu. Padahal kalau itu sudah 3 angkatan. Jadi ketika ada hal yang baru boleh bauan. Selama ada kesempatan mah ikut aja ya, ikut mencoba, jangan takut. Saya dengan Bu Yani ada jadi PP tuh. Ulah bauan hormat Ibu dan Bapak. Kalau bisa ajak teman-teman untuk mengikuti hal-hal yang baru. Karena sekarang kan paradigma pendidikan terus berubah ya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana dengan merdeka belajar selanjutnya, apakah lanjut atau perubahan. Pertama jangan berpikir di situ. Yang penting ketika kita ada kesempatan, ya banyak sekali keuntungannya. Itu ya, itu yang menjadi PP. Salah satunya komunikasi, silaturahmi, jadi tahu kenal dengan kepala sekolahan. Ya, itu yang ketiga tadi saya secara pribadi juga dengan Pak Wendy bukan seorang pendamping praktik yang sempurna. Kami juga banyak sekali kekurangan ya. Bila ada hal yang kurang berkenan, mohon kewayang nawe harus minta maaf ya. Mohon dimaafkan ya. Jangan ada semuanya tersimpan di dalam hati. Mungkin ada pantun nanti kemana? Kalau ayat pantun jangan disimpan dalam hati. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, minta maaf ya. Apalagi abis itu sebenarnya ya Bu Rosi, tapi kalau pendampingnya di Bu Rosi mah sampai bolera. Bu Rosi lagi dulu, bolera di perpustakaan.
Terima kasih hapunten kalau memang saya tidak optimal, tidak maksimal membersamai teman-teman semuanya kegiatan pendampingan maupun kegiatan lokal. Ini bisa menjadi dasar bagi kepada ibu nanti ketika Pak Ibu menjadi berkesempatan menjadi PP. Nu awal diturutan kamari diturutan si gabu mati ulah. Ya, yang jeleknya si gabu yakin sampai yang jeleknya jangan dicontoh. Tapi mudah-mudahan ada hal yang bagus dan bermanfaat untuk ibu bapak semuanya. Ya. Kali ini terima kasih ya, terima kasih dari kelompoknya Ibu Yani, kelompoknya saya, kelompoknya Pak Weng. Terima kasih sekali, ini sudah menjadi keluarga yang sangat luar biasa sekali. Saya banyak menimbang pengalaman dari podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah, mari kita tutup dengan menyanyi. Menyanyi. Iya. Pesan dan pesan saya ketika mengikuti PGP pendidikan besarnya yang pertama itu awalnya memang belum terbayang juga karena yang ikut PGP di Sumbar itu sebelum saya itu hanya satu orang dan emang kita juga jarang ngobrol ya, baru ngobrol itu ketika nanti lo harus gimana aja gitu ya, baru kayak ini ternyata situasinya sangat menyenangkan apalagi kalau menurut saya lebih senang ketika lokal area ini benar-benar nanti apa hari ini karena selain kita bisa ketemu langsung sama teman-teman kita bisa diskusinya enak gitu langsung karena kan diskusinya kalau kayak misalkan kita mau kolaborasi itu kan hanya lewat Zoom kayak gitu kan jadi ya kurang gimana gitu kan ya kalau diskusi tapi selain itu juga ketika ruang kolaborasi senangnya saya kebetulan dapat fasilitatornya yang jauh dari kota Bandung gitu kan ada hal yang saya ingat itu ketika namanya Bu Angga ya ketika Bu Angga di daerah Bu Angga itu tiba-tiba mati lampu karena gempa jadi itu keinget terus sama saya jadi itu kita gimana jadi di ruang kelas kita aduh mau dimatiin nanti Bu Angga pasti gimana ya kan gitu tapi kalau misalnya kita tutup apa gimana gitu kan akhirnya kemarin tetap berjalan walaupun jadi agak lambat mulainya nah mungkin itu yang agak berkesan buat saya gitu ketika belajar itu ternyata tidak selalu mulus ada aja jalan apa sinyal punya dan alhamdulillah sejauh ini bisa mengikuti sampai akhir insya Allah saya bangga sama diri saya sendiri karena bisa ikut PGP bisa melakukan kegiatan yang baik juga jadi mungkin itu kesan dari saya pesannya semoga PGP selanjutnya bisa lebih menyenangkan lagi bisa lebih baik lagi dan lebih banyak pemakaiannya gitu. Ya kalau dari saya pesan dan pesan ini adalah pelatihan selama saya menjadi guru. Ini di dunia pendidikan adalah pelatihan yang paling panjang ya yang pernah diikuti. Kalau saya sedikit tidak setuju dengan guru maka karya jangan terlalu banyak karena justru sedikit itu yang bermanfaat biasanya ya. Kalau terlalu sering biasanya jadi nggak menanti-nantikan. Latihan ini menurut saya sangat bermanfaat. Saya pertama berpikir ya guru penggerak itu belajarnya seperti lalu profesionalisme tentang pedagogik dan lain hal, ternyata enggak gitu ya. Pertama mikir juga apakah ini SMA aja, SD dan SMP, ternyata enggak gitu. Jadi ini tuh benar-benar pelatihan yang menyatukan kita, ternyata mau di jenjang apapun kita tuh sama gitu ya. Pemikiran kita tuh harus sama, terarahnya harus sama. Nah, kesan saya ini pelatihan yang sangat baik, sangat bagus. PP, fasilitator, instruktur, panitia semuanya pastinya nggak mengecewakan
mengecewakan karena kita dididik untuk menjadi guru penggerak yang baik gitu ya. Nggak mungkin mereka menjadi contoh yang tidak baik gitu ya. Pasti mereka jauh lebih baik. Nah, untuk pesannya mungkin apa ya, kayaknya nggak ada pesan. Pesannya ya program ini baik untuk semuanya, bisa dilanjutkan terus. Ya mungkin standarnya mungkin disamakan, jadi tidak ada kecemburuan antara angkatan 1 dan 2 gitu ya. Jadi ada standarnya. Oke, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan mungkin dari awal proses dulu ya. Karena apa? Kepenasaran saya terhadap CGP itu sendiri. Karena proses suami saya 2 kali gagal terus ya. Ternyata pas kita sama-sama daftar, suami saya diwawancara itu 2 jam lebih, saya hanya seperempat jam. Nah itu yang menjadi inti ya. Ternyata setelah kita sering audit, yang kedua kita dapat informasi dari rekan kerja yang tertentu, akhirnya terus seperti ini banyak banyak ilmu-ilmu yang memang kita pada awalnya itu berseberangan, gitu ya. Wah gitu kata Pak Asepnya. Nah dari sana mungkin saya mengikuti, alhamdulillah lulus ya, mengikuti terus. Memang pada awalnya kita terkendala dengan waktu. Kata waktu saya mungkin berbagi satu minggu itu kita harus tiket ke Bekasi ya. Malam Jumat itu wajib ya. Kalau bukan wajib berarti seperti sholat, tapi kita punya ibu mertua udah tua, anaknya 5. Jadi kita sepakat setiap malam Jumat kita tiket. Nah di sana kita suka jumpa dengan hasil. Jadi setiap malam Jumat kita pulang berangkat dari Bandung jam 8 sambil mengikuti jumlah itu sampai di Bekasi jam 11 malam. Subuh udah balik lagi ke Bandung. Nah itu kita membagi waktu. Belum lagi kita paginya kita udah ada kegiatan jemaah. Jadi kita berbagi. Sampai itu dalam PGP ini sangat-sangat bermanfaat, baik itu selaku guru dan pengelola sekolah. Kebetulan saya tugas tambahannya bendahara. Nah di sini saya ngelink sama wawancara proses pemasukan. Ditanya, "Bu, tugas tambahannya apa?" Bendahara. Apa kaitannya CGP dengan bendahara? Nah itu yang ditanya itu. Nah ya saya langsung jawabnya, saya ingin membawa kemana keuangan sekolah itu yang harus sesuai dengan sekarang, kenyataan sekarang belajar merdeka itu. Jadi artinya harus seperti apa? Kalau kita mendapatkan informasi cenah, kita kayaknya nggak puas. Tapi kalau kita acuh sendiri dalam pembelajaran PGP ini, oh ternyata kita seperti ini. Nah itu banyak manfaatnya. Di samping itu saya berterima kasih kepada Ibu Fahmi. Kita selalu curhat, belajar baik itu pembelajar, pengelolaan dan sebagainya. Nah di sana saya banyak pembelajaran terutama kita lamun bahasa Sunda malah dalam migran orang-orang seperti ini, komunitas praktisi, ekosistem belajar, guru-guru itu banyak. Walaupun pada awalnya ketika saya ngikuti CGP, wah sindir sampir apa itu betul, kerasa. Tapi kita mah enjoy aja, nggak dianggap. Tapi setelah dia melihat, karena gini ketika ada orang seperti itu jangan ditanggapi, tapi kita buktikan dengan kegiatan. Dan kita apa yang kita dapatkan dari selama PGP ini kita sampaikan di komunitas praktisi, karena saya kasih salam ke KJPAI dan di sekolah. Nah itu, jadi sangat-sangat banyak bermanfaat. Mungkin itu kesan dan pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya itu ragu, benar-benar ragu dalam hati apakah saya bisa menyelesaikan karena waktunya kan lama ya, waktu lama, terus masih punya anak kecil,
pasti itu juga banyak gangguan gitu. Terus di sekolah juga banyak kegiatan, banyak banget kegiatan. Terus sebetulnya saya sudah pernah daftar di angkatan ke-7, cuman nggak dilanjutkan karena perpindahan ke sekolah baru, jadi udahlah nanti aja dilanjutkan. Karena di awal itu sudah mendengar kalau CGP itu kegiatannya yang super banyak. Terus kan di sekolah juga ada PP ya, ada beberapa PP yang katakan kalau CGP itu emang berat ya. Nah dari situ kan udah berpikiran yang bisa nggak ya, mampu nggak ya, karena saya tipe orang yang sebenarnya punya potensi, cuma merasa kalau saya itu tidak bisa apa-apa gitu. Jadi memang harus banyak belajar. Jadi akhirnya memantapkan hati untuk melanjutkan itu di angkatan 8. Sebetulnya angkatan 8 sudah lulus, cuma dipanggil di angkatan 9. Nah, parkir dulu. Terus di sekolah juga sebetulnya juga ada CGP ya, sekarang udah jadi GP. Itu tuh kesannya tuh riuh banget tuh. Bener riuh banget nih. Kok gitu ya CGP? Aduh nanti gimana ya, saya bisa nggak ya? Tapi ternyata setelah dijalani kita itu bertiga. Nah teman-teman yang lain itu, yang bertiga ini mah asal santai gitu, nggak. Jadi walaupun riuh tapi nggak dilihatin ke teman-teman, biar teman-teman yang lain itu mau ikut gitu. Terus setelah berjalan ya, ternyata ada ujian, udah mau berakhir malah sakit ya, sering sakit, tapi bukan karena CGP-nya, emang karena kondisi yang mengharuskan harus bolak-balik ke rumah sakit. Nah itu sampai walaupun sakit saya berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Nah itu bagi saya adalah penghargaan bagi diri saya. Ternyata walaupun dalam keadaan apapun saya itu mampu, saya bisa menyelesaikan tugas apapun yang diberikan. Sampai kepala sekolah pun sekarang pun udah mulai ini ya, kalau ada ide apa sudah mulai mengapresiasi gitu, sudah mulai diberikan tantangan-tantangan baru, karena kata kepala sekolah Tutik itu sebenarnya suka diberikan tantangan dan mau mengerjakan. Terus pengalaman yang paling saya ingat itu ketika praktek coaching yang yang meet itu tiba-tiba listriknya mati kan, jadi terputus sampai diteleponan sama Pak itu sih masuk lagi, iya sebentar ini baru diperbaiki. Nah itu di situ panik, dan itu hal yang pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Jadi di dalam keadaan apapun kita itu harus pernah pesannya, semoga program ini akan terus dilanjutkan, tidak berhenti walaupun misal nanti ganti menteri seperti itu ya, semoga terus dilanjut karena memang kegiatan ini sangat bermanfaat.